Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat sehat, Rumah Kami Batam, dimanapun Anda berada. Uh, dalam suasana di akhir penghujung bulan Ramadan ini, kita bertemu pada edisi khusus Ngopas Ngobrol Pagi Sehat bersama narasumber kita yang sudah hadir sini yang luar biasa semangatnya. Yang mana nanti kita akan mengupas bagaimana pengalaman Bapak narasumber kita ini dalam menangani, bahkan juga narasumber kita mengalami, ya. Jadi nanti bisa banyak ilmu yang kita dapatkan. Kita tahu bahwasanya sekarang lebih berkembang masalah stigma masyarakat yang mungkin membuat kita agak bingung. Kita tahu bahwa Indonesia adalah suatu negara pejuang, di mana semangat pejuang kita sangat tinggi saat itu di dalam semangat kita. Menghadapi wabah COVID-19 ini, dulu hashtag kita sempat membooming, ya, bersatu melawan corona, dan cukup bagus sekali dalam hal ini. Penerapan semua sudah masyarakat mulai mengerti, ya. Namun pada akhir-akhir ini muncul hashtag yang mungkin agak sedikit seolah membuat kita tuh merasa pasrah menyerah dengan hashtagnya Indonesia terserah. Dan ini mungkin satu bentuk yang harus kita kaji secara positif, bahwasanya kita tidak boleh kendor semangat kita untuk menghadapi wabah ini. Dan untuk acara ini saya ingin mengajak semuanya, sahabat sehat dimanapun Anda berada, silakan follow, like, dan subscribe di channel IG dan FB Rumah Kami Batam. Jangan lupa subscribe ya untuk kami supaya kita dapat langsung berinteraksi dan dapat membangkitkan semangat mulai sekarang dari Indonesia terserah menjadi Indonesia pantang menyerah. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, Dr. Tafsil ini yang selalu mungkin Dr. Tafsil sudah menjadi trend topik lah. Ini semua ada di ini, jadi banyak yang harus kita bahas di sini. Dan Yeskel juga perawat PI sudah banyak wawancara di stasiun TV ya, on air ya, ada banyak sekarang ya. Dan ini para ini bisa kita bilang ini pasien sembuh yang luar biasa telah berhadir sini. Ini membuktikan bahwasanya itu mereka ini adalah komitmen peduli terhadap nasib bangsa ini, datang kemari ingin bergabung, ingin memberikan satu hal yang positif untuk kita. Baiklah, Dok, ini kan ada beberapa permasalahan yang kita hadapi di sini, Dok. Yang mungkin kita nggak bahas secara kemarin gimana kita buat ke depannya sekarang, yang mana kita lakukan dengan adanya Indonesia terserah ini, apakah kita bisa bangkit kembali untuk menyemangati masyarakat. Yang sebenarnya apa sih penyebab virus COVID-19 ini begitu cepat menyebar sehingga bisa menyebabkan kematian bagi penderita? Dan apakah penderita yang sudah sembuh, ya, sudah sembuh, ini sudah ada karantina di rumah 14 hari, selesai 14 hari karantina ini, apa juga punya potensi risiko terjangkit kembali? Dan ini mungkin sahabat saya jadi kita semuanya bisa simak. Silakan Dok untuk memberikan satu bentuk apa sih yang dimaksud dengan COVID-19 begitu cepat menyebar, bisa menyebabkan kematian, dan apakah yang sudah sembuh bisa terjangkit kembali? Terima kasih Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan selamat datang dulu pada Ibu Kurnia, Ibu Sari, dan Pak Edwin ya. Saya harapkan setelah 4 hari masa isolasi mandiri di rumah ya, tetap sehat hendaknya ya. Dan terima kasih atas kedatangannya ke sini. Kemudian juga kepada rekan seperjuangan kepada Eskil ya, terima kasih atas motivatornya terhadap penderita ya, terhadap pasien yang kita rawat ya. Nanti akan disampaikan oleh mantan atau yang sudah sembuh ya, bagaimana Eskil itu bekerja untuk kesembuhan mereka. Jadi betul Pak Dirman, kenapa virus COVID-19 atau virus ini disebut dengan SARS-CoV-2, kenapa begitu cepat untuk penularannya dari orang ke orang? Ini penyebarannya itu atau penularannya itu terdiri dari 2 bentuk ya. Yang pertama langsung atau kontak langsung, yang kedua adalah melalui media. Nah, yang kontak langsung ya seperti kita ini saat ini kita berkumpul ya dalam jarak yang begitu dekat ya. Jadi salaman. Tapi kita ini sudah jarak aman ya. Ini sudah aman ya. Sekarang kita sudah aman seperti sentuhan langsung ya.
dari orang ke orang. Nah, yang tidak langsung itu melalui media yang sekitar kita, seperti tempat kita duduk ini atau meja segala macam ya. Jadi itu sumber penularannya ya. Nah, kenapa cepat? Ya, sampai saat ini kita lihat di masyarakat itu, walaupun sudah ada himbauan dari pemerintah bahwa harus stay di home atau harus di rumah ya, jangan keluar. Tapi kita lihat sekarang masyarakat kita kayaknya tidak begitu menghiraukan. Masih banyak masyarakat kita yang pergi keluar, berkumpul dalam suatu tempat. Kemudian juga tak memakai APD. Berarti ada juga yang tidak pakai masker, kemudian tidak mungkin untuk menjaga kebersihan, salah satunya mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak. Nah, itulah salah satu cara kenapa virus ini sulit untuk diputus mata rantainya. Karena itulah dia, karena kan virus ini tidak terlihat ya, jadi cepat menyebarnya. Kemudian dok, untuk yang pasien yang sudah sembuh di rumah, itu kan biasa kan mereka sudah ada kekebalan tubuh sendiri terhadap virus ini. Apakah ada kemungkinan mereka akan terjangkit lagi dengan kondisi seperti ini? Ya, itu kan kalau seseorang yang terinfeksi virus atau kuman ya, pasti akan tubuhnya itu akan membentuk suatu imunitas ya, dengan memproduksi antibodi terhadap antigen. Si virus ini disebut antigen. Jadi si antibodi ini dibentuk, sudah mengenal dia si antigen ini. Nah, begitu si antigen ini ada dalam tubuh, dia akan cepat untuk melisis atau membunuh ya. Bantu juga dengan kondisi imunitas tubuh sendiri ya. Jadi bisa saja, tetap bisa. Seseorang sudah nyatakan sembuh ya, seperti kemarin ya. 3 pasien kita ini sudah sembuh setelah pemeriksaan swab PCR 2 kali berturut-turut ya, dinyatakan negatif, kita sudah nyatakan sembuh. Tapi masih tetap bisa. Satu lagi, ada penelitian di Cina bahwa orang-orang yang merokok itu akan menyebabkan virus ini sulit untuk dibunuh ya, dan menyebabkan malah angka keparahan lebih tinggi. Jadi seharusnya virus ini setelah diobati dan istirahat yang cukup, gizi yang bagus ya, nutrisi yang bagus, kemudian seharusnya virus ini dia bisa melemah ya. Tapi pada orang yang perokok, dia akan menyebabkan virus ini akan bertahan dan akan berkembang sehingga menyebabkan keparahan pada seseorang. Jadi merokok juga salah satu yang menyebabkan virus ini akan sulit untuk dibunuh. Ya, terima kasih dok. Ini saya beralih ke para bapak ibu nih yang sudah dinyatakan sembuh ya. Kita ingin tahu selama masa karantina ya, apa yang dilakukan, terus apakah selama di karantina tersebut bapak ibu yang di karantina ini mendapat support dari keluarga atau gimana kondisi mereka itu? Mungkin dari Ibu Komala lah, Ibu Komala. Terima kasih. Selama Pak Sudirman, selama kami ke karantina, kebetulan kami keluar kemarin memang sudah sembuh gitu kan, sudah sehat. Tapi ternyata setelah 3 hari setelah ini di rumah, ini penyakit bawaan saya ini yang kambuh malahan. Naik, terus saya naik. Saya juga khawatir, terus terang saya ada khawatir. Apakah ini ya seperti ada Pak Dokter tadi, bisa mungkin orang yang sudah terkena bisa lagi gitu. Saya nggak ada kepikiran seperti itu, tapi saya coba berkomunikasi kemarin ke puskesmas untuk saya ini harus kemana. Terus setelah 3 hari saya sehat, ternyata saya drop lagi, debar-debar, tak bisa makan, muntah gitu kan. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit di dekat rumah saya, dan ternyata saya alhamdulillah bukan itu lagi, itu ternyata memang tiroid saya yang naik kebetulan Pak. Nah, jadi selama saya karantina 2 minggu itu memang saya betul-betul di rumah. Alhamdulillah, suami saya dan anak-anak saya di rumah. Jadi benar-benar saya jalani masa karantina. Berarti didukung penuh ya Bu ya? Didukung penuh. Ya? Alhamdulillah, saya pun tidak keluar rumah, betul-betul di rumah. Alhamdulillah saya juga bisa hadir hari ini. Alhamdulillah sudah sehat nih Pak. Benar-benar sehat hari ini. Udah masuk kerja sekarang ini? Belum, kebetulan kita masih ikut edaran wali kota ya. Karena kita sampai tanggal 29 Mei, tapi nanti lihat situasi lagi bagaimana perkembangan kita di Batam ini. Tapi kami tetap
melakukan pekerjaan yang dianggap perlu oleh kantor, kami tetap melakukan pekerjaan di rumah. Kalau Pak Erwin nih, Pak Erwin, gimana Pak Erwin? Karena Pak Erwin saya dengar ini sudah mulai kerja, mulai tugas ya. Karena sebagai para penegak hukum banyak yang PR yang dilakukan selama mungkin kemarin di karantina. Ya gimana nih Pak? Jadi terima kasih. Selama saya di karantina, saya tetap di rumah. Itu mungkin anjuran dari dokter dan anjuran dari pimpinan saya juga untuk karantina 14 hari di rumah. Dan puji Tuhan, saya sudah mulai beraktivitas lagi, saya sudah mulai dinas. Karena kesehatan saya ya normal saja. Normal. Ya. Saya tidak mempunyai keluhan selama karantina. Setelah selesai masa karantina, saya sudah melaksanakan dinas kembali. Dukungan dari keluarga maupun dari instansi sendiri gimana Pak? Apakah nanti setelah ini kan Bapak sudah masuk kerja, apakah ada pemindahan tempat kerja, lokasinya gimana tuh? Oh, tidak ada. Tetap. Jadi saya masih dinas di Polsek Galang, Ya. yang mana lumayan jauh ya dari Batam. Dimanapun di wilayah Galang itu sekarang ada rumah sakit infeksi khusus kan. Jadi puji Tuhan saya diterima dengan baik oleh rekan-rekan saya. Orang sakit itu biasanya dijauhi kan. Sekarang ya Mungkin support. tahunya lebih besar gitu. Ya, orang ya rekan-rekan itu bertanya keluhan selama dirawat, selama karantina apakah ada keluhan? Ya saya mengatakan bahwasanya saya tidak punya keluhan. Mungkin tadi kita udah dengar sahabat sehat itu tanggapan dari seorang bilang Bu Pemirsa perawat ya, orang kesehatan bikin ada kesehatan, dan juga Pak Erwin dari penegak hukum ya aparat. Kita mendengar satu pendapat lagi ini dari kita, ini seorang profesi yang mungkin sekarang lagi disorot ya, guru. Guru, silakan Ibu Kurnia, apa yang mau disampaikan selama masa karantina ini? Baik, terima kasih. Jadi pengalaman selama 2 minggu ini di karantina mandiri, memang saya juga mengikuti anjurannya tetap di rumah, dan puji Tuhan juga dukungan dari keluarga, teman-teman sekantor, pihak yayasan, juga masyarakat pun juga mendukung. Kebetulan kemarin kalau mau bagi pengalaman, ketika saya pulang pun juga masyarakat, tetangga sudah menyambut. Jadi puji Tuhan sekali mereka menerima kepulangan ya. Berarti tidak ada yang namanya ada unsur diskriminasi yang Enggak. terjadi, tidak ada ya. Enggak. Berarti tingkat pemahaman masyarakat Iya. sudah mulai paham ya. Iya. Tapi ya kita muncul ini masalah ya di ujung-ujung Ramadan ini kita lihat agak mulai kendor nih kebijakan masyarakat. Iya. Memang peduli terhadap ini, tapi terhadap ini antisipasi terhadap penyebaran ini kita lihat ada banyak mal-mal atau banyak tempat-tempat tertentu yang mungkin ramai dikunjungi. Ini menurut tanggapan Bapak Ibu sekarang, Ibu guru gimana nih? Apakah Ibu juga ikut dalam dalam itu atau gimana nih? Supaya kita lebih memberikan edukasi. Oh ya, pemirsa sahabat sehat, jangan lupa follow kami di IG Rumah Sakit Batam. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel kami, channel Facebook Rumah Sakit Batam. Terima kasih, silakan Bu. Ya. Melihat kenyataan di jalanan udah mulai ramai, orang-orang pergi ke tempat-tempat dan berkerumun, itu buat saya pertama sedih ya, sedih. Karena mengingat, saya teringat lagi masa saya di isolasi itu tidak enak, sangat-sangat tidak enak. Jadi ketika saya sembuh pun itu suatu berkat buat saya. Tapi ketika saya sembuh dan pulang, kemudian menyaksikan masyarakat ada yang istilah saya pakai adalah ngeyel ya, itu rasanya sedih gitu. Kenapa? Apakah apa selama ini himbauan yang diberikan pemerintah dan larangan-larangan ini dianggapnya itu seperti bukan hal yang serius sepertinya. Jadi kadang-kadang sedih sendiri, merasa bahwa kadang-kadang ngerasanya begini, kenapa harus menjadi manusia yang egois? Ya, egois artinya dia tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan keluarga terdekatnya, tidak memikirkan orang lain, hanya ingin mengikuti apa yang dia mau, padahal itu sangat berbahaya. Ya, jadi kadang-kadang sedih sendiri aja, ngerasanya kecewa, mengingat juga bahwa apa yang kami pasien alami ini bukan hal yang mudah. Ketika kami diisolasi bukan hal yang mudah. Kalau untuk Pak Erwin ini, Pak Erwin kan ini penegak, apakah masih juga memberikan apa ke masyarakat nih? Karena mungkin tadi kita lihat mulai banyak masyarakat yang mulai agak sedikit terkikis caringnya ya terhadap proses pencegahan ini ya.
Itu gimana itu Pak? Jadi untuk masyarakat lagi sekarang dengan bukanya tempat perbelanjaan Ya. diberi kelonggaran, jadi sepertinya masyarakat merasa terbebas. Seharusnya masyarakat itu ya menjaga diri, menjaga keluarga, mendengarkan apa anjuran dari pemerintah. Itu yang seharusnya. Sekalipun itu tempat perbelanjaan itu dibuka selebar-lebarnya. Jadi kalau dari diri kita masyarakat ini bisa menahan diri untuk ya menyambut Lebaran kali ini, bisa menahan diri sekali aja. Ya mungkin penyebaran atau mata rantai dari COVID-19 ini bisa terputus gitu. Jadi dari pihak rekan-rekan saya, pimpinan saya dari Polda Kepulauan Riau, Polresta Barelang tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat agar stay at home, menjaga jarak, selalu menggunakan masker kalau keluar rumah. Jadi kalau masyarakatnya sendiri yang ngeyel ya mau gimana lagi kita, Pak? Berarti bisa ditangkap ini, walaupun ada segmen Indonesia terserah, tapi petugas di lapangan tidak akan pernah menyerah. Ya. Begitu ya Pak ya? Ya. Kita kembali kepada, bisa dipanggil Bung Yeskel ya, karena dari timur ya, Bung Yeskel. Seorang perawat, Bung Yeskel ini, saya bertanya ini. Mungkin saya pribadi ya, pasan Anda ditunjuk sebagai seorang perawat pertama kali yang dulu Anda mungkin kerja di ICU, ya, tiba-tiba Anda ditunjuk sebagai pelaksana langsung di ruangan PIE, itu apa yang Anda rasakan? Terima kasih Pak Firman. Salam sehat untuk seluruh keluarga besar Batam. Menanggapi soal pertanyaan Pak Firman tentang rasa hati ya, saat pertama kali ditunjuk untuk jadi bagian dari tim pelaksana untuk penanganan COVID-19 di RSUD Batam. Awalnya saya merasa gimana? Setelah melihat gimana kejadiannya di televisi, di belahan dunia banyak tenaga medis juga yang jadi korban karena virus ini. Awalnya saya merasa menolak untuk menjadi bagian dari tim ini. Awalnya karena melihat situasi di luar yang sangat penting, menakutkan. Terus membuat Anda tetap saya ini harus melakukan tugas ini, apa sih motivasinya? Ya, yang membuat saya termotivasi pertama, ini mungkin panggilan pelayanan saya sebagai perawat. Saya disumpah untuk melayani siapapun dalam kondisi apapun. Jadi saya terpanggil lagi. Ini mungkin akan menjadi cerita indah saya kemudian untuk anak cucu saya, untuk perjalanan hidup saya, bahwa saya pernah menjadi bagian dari tim yang menangani kasus yang mewabah di seluruh dunia. Apalagi ini ya, ya, sudah berhasil apalagi memulangkan saya berhadapan dengan pasien-pasien yang sudah sembuh. Seiring berjalannya waktu Pak, saya menerima bahwa inilah tanggung jawab seorang perawat, apapun keadaannya saya siap, dan saya pengen menjadi bagian dari ini terus sampai COVID ini reda. Saya nggak tahu masalah ini akan kapan berakhirnya, tapi saya akan tetap siap untuk terus menjadi bagian dari tim PIE Rumah Sakit Bedu Batam untuk terus tetap melayani. Kalaupun kemudian masih ada warga Batam yang terinfeksi virus ini, kami akan siap untuk melayani. Ya, begitulah sahabat sehat, ungkapan dari seorang mungkin mewakili semua tenaga kesehatan ya. Walaupun ada statement yang mengatakan Indonesia terserah, tetapi mereka para pejuang-pejuang ini, karena kita mempunyai darah pejuang, tidak akan pernah pantang menyerah ya. Jadi mungkin di sini perlu bersama kita kembali pada awal kita bersatu melawan corona, karena dengan statement tersebut kita mempunyai satu langkah pasti menuju keberhasilan kita dalam menghadapi wabah ini. Kemudian ini Pak Dokter, sebagai tim medis ini, termasuk Bapak Ibu sekalian, ini kita ada statement yang mungkin ini yang mengambil itu Indonesia menyerah, Indonesia terserah, ya. Itu kalau muncul statement itu mungkin dari dokter bisa memberi tanggapan kenapa itu bisa muncul terjadi, terus kenapa itu bisa? Apakah kondisi memang kita memang sudah harus menyerah atau gimana itu? Iya, Pak Dirman, Indonesia menyerah.
Jadi berdamai dengan COVID-19 ya. Jadi ada berapa kemungkinan yang di statement yang keluarkan seperti itu oleh pemerintah ya. Pertama, kalau saya sih kenapa sampai disebutkan Indonesia terserah ya. Nah, ini salah satu hal kalau bagi saya pribadi itu akan memicu saya ya. Nah, ini untuk lebih meningkatkan semangat saya ya untuk terus mengabdikan diri untuk pasien-pasien COVID ini ya. Jadi mengingatkan saya, kita jangan terlena atau kita jangan cukup sampai di situ karena kita sudah menyembuhkan beberapa orang pasien. Jadi kita harus lebih lagi dari itu ya. Nah, terus kalau menurut saya pribadi ya, jadi bagi saya itu pribadi itu adalah statement untuk membangkitkan semangat justru. Jadi bisa memotivasi saya. Walaupun dokter sekarang notabene ada dokter salah satunya yang di di Batam yang mungkin 24 jam untuk menangani kasus ini ya dok. Yeah. Tapi tetap semangat ya dok. Iya. Itulah salah satunya. Yang kedua, ini mungkin berhubungan dengan yang sekarang ini lagi trending juga ya, herd immunity ya. Nah, jadi kalau kita lihat herd immunity ini terbagi dua ya. Jadi dengan vaksinasi. Pertama dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi gak mungkin selalu cepat untuk ada ya karena COVID ini belum sampai 1 tahun ya, masih dalam penelitian untuk vaksinasinya. Kemungkinan setelah 1 tahun baru bisa ada vaksinasi untuk SARS-CoV ini atau COVID ini. Nah, yang kedua itu adalah ya meningkatkan imunitas di masyarakat atau di penduduk ya. Dengan cara ya ini agak berisiko sebenarnya ya. Jadi ya PSBB ya tidak ada lagi. Jadi masyarakat disuruh beraktivitas biasa ya. Kantor-kantor masih buka. Kemudian sekolah sudah mulai melakukan aktivitasnya pokoknya semuanya. Nah, di sana akan berkumpul masyarakat ya. Jadi bagi masyarakat yang imunitasnya bagus, dia akan kebal ya, terhadap virus ini. Tapi bagi masyarakat yang imunitasnya lemah, terutama orang tua, ya, kemudian perokok dan yang memiliki penyakit ya, penyakit komorbid, misalnya penyakit komorbid itu penyakit seperti yang risiko menurunkan imunitas tubuh, nah, itu akan berisiko tinggi untuk tidak sanggup untuk melawan virus ini. Jadi, nah itu mungkin pemerintah kita biar ini cepat berlalu badainya, jadi lakukan saja herd immunity ya. Ini dok, ini kan ada beberapa statement dari pakar-pakar epidemiologi bahwa menyatakan bahwasanya tuh penyakit ini bakal lama dan bakalan mungkin susah untuk dihilangkan walaupun sudah ada vaksinnya ya. Nah, untuk hal seperti ini mungkin kita seorang awam ya dok, memang menggunakan masker ini rasanya nyaman istilahnya. Butuh berapa lama lagi kita harus menggunakan masker ini untuk dengan kondisi yang sekarang mungkin lama sekali ya masker apa kan kalau orang jenuh dengan menggunakan masker ini dengan waktu gitu. Ini akan apakah ini juga meningkatkan risiko? Terus di masyarakat kalau ini hal ini terjadi ya. Tadi saya bilang ada risiko pada perokok semuanya ya, perokok semuanya yang atau pada orang tua. Jadi apakah ini jadi ancaman bagi masyarakat yang tadi dokter bilang yang punya faktor penyakit komorbidnya ya, ada maupun pada anak-anak atau pada siapa? Jadi apa sih dok yang harus dilakukan dengan kondisi yang mungkin agak lama ini sih dok? Nah, justru karena itu kita harus tetap menjaga daya tubuh kita ya. Jadi walau bagaimanapun juga kita tetap harus proteksi diri. Berarti pakai masker itu tetap harus ya. pakai masker ya. Nah itu sahabat sehat, tetap harus menggunakan masker demi untuk kesehatan kita sendiri ya. Berarti tetap harus menggunakan. Tetap harus menggunakan masker dan juga harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Salah satunya dengan mencuci tangan Ya. sebelum dan sesudah kontak. Gitu. Nah kemudian dengan makan makanan yang sehat, istirahat cukup, tidak merokok ya bagi yang perokok,
saya anjurkan untuk sudah mulai Berhenti. memikirkan untuk berhenti merokok. Ya. berhenti. Baiklah sahabat sehat, bagi sahabat sehat yang ingin mencoba berinteraksi kepada kami bisa langsung follow dan like, subscribe di channel kami di IG Rumah Fikri Batam. Ya, bisa langsung apa yang Anda ingin Anda tanya ya ini. Nah, di sini kita sudah dapat tanggapi bahwasanya itu dari sekian banyak hashtag yang muncul tadi Indonesia terserah, ternyata kita ini nggak pernah menyerah ya. Dari tim medis saya lihat sudah siap, walaupun apa yang terjadi kami akan siap melakukan tugas sama dokter sendiri ya. Semua dari SKL teman-teman semua siap ya. Siap yang sekarang pasien banyak ya. Iya. Dan kondisi teman tetap stabil, fit ya. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang mengeluh. Ya. Baiklah, sahabat sehat. Ini kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini untuk mengubah image masyarakat itu kepedulian. Ya. Mungkin dari Ibu Umar selaku seorang ASN yang bergerak di bidang kesehatan juga di masyarakat, ini untuk meningkatkan kepedulian masyarakat ini. Kepedulian yang harus penting, ya. Apa yang harus dilakukan kira-kira yang bisa dirumuskan saran kepada masyarakat atau kepada instansi terkait dalam meningkatkan kepedulian masyarakat di lapangan berhubung ini akhir Ramadan, orang menyiapkan untuk menyambut Idul Fitri, hari kemenangan ya kan. Jadi banyak momen-momen yang mungkin akan loss di masyarakat. Itu apa yang harus dilakukan? Kami berpesan kepada masyarakat maupun kepada pemangku kepentingan bahwa memang kita melihat sekarang ini adalah kita lihat hashtag itu terserah. Memang kita di sini sempat kecewa dalam arti kita sudah berjuang. Mungkin kalau saya sebagai tenaga kesehatan juga mungkin kecewa karena kita sudah berjuang, tapi tiba-tiba muncul jangan terpengaruh dengan apa-apa yang ada yang kita lihat di media sosial itu kan. Dan karena banyak ikut-ikutan, kenapa mall bisa, konser bisa, kenapa tempat ibadah tidak boleh? Itu salah satu kan terserah juga itu. Karena kita tidak perlu seperti itu. Tetaplah kita mengikuti protokol COVID ini, karena bagaimanapun kami sebagai pernah menjadi pasien itu merasa tidak enak, sakit itu tidak enak, beda. Jadi ikutlah aturan pemerintah, kami himbau ke masyarakat, jangan terpengaruh apa-apa yang ada yang kita lihat di pasar ramai, jangan beramai-ramai di pasar, cukup di rumah saja. Kalau maupun belanja maupun pergi tempat keramaian dilihat situasi, jangan pas lagi ramai. Dan kepada pemerintah jangan bosan-bosannya untuk melakukan motivasi pada masyarakat bahwa kita masih berjuang untuk memutus rantai COVID ini. Mungkin tetap kita harus bersama-sama, terutama tenaga medis. Saya kira kalimat seperti itu suatu kekecewaan. Saya yakin mereka tidak akan menyerah, tetap tidak menyerah ya Pak. Jadi mungkin sama-sama lah mulai saat ini kita membangkitkan, mencoba mengubah image yang tadi Indonesia menyerah, Indonesia terserah menjadi Indonesia pantang menyerah. Nah, itu yang akan kita coba tularkan kepada masyarakat. Jadi mungkin itu nanti akan ditugas pada Pak Ibu sekarang di masing-masing profesi ini memberikan edukasi di lingkungan sekitarnya, dan kami orang kesehatan mungkin fokus terhadap pelayanan di rumah sakit. Baiklah sahabat sehat, di akhir sesi ini kembali kami ajak semua kita bahwa saling bahu membahu ya, bersatu melawan corona. Jangan pernah ada kata menyerah, terserah dalam keadaan yang lebih baik ini. Mari kita tingkatkan kepedulian kita, dukung tim medis dan para relawan yang sudah berusaha payah untuk bekerja menanggung risiko yang dalam tugasnya, untuk tetap kita dukung baik ya, dengan cara kita tetap mematuhi anjuran pemerintah. Social distancing penting, kebersihan tangan sangat penting, jaga jarak itu yang harus kita perhatikan. Dan terakhir, jangan lupa menggunakan masker dalam melakukan, kalau seandainya Anda butuh keluar dari rumah, itu yang harus lakukan. Kami harap kita mempunyai visi yang sama dalam memberantas wabah ini ke depan. Baiklah, untuk malam sesi ini kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan memotivasi kita, mengingatkan kembali kita kepada perjuangan leluhur kita, bahwasanya tidak ada kata
terserah menyerah dalam kamus Indonesia Merdeka ini. Yang ada Indonesia pantang menyerah. Kita sambut Sri Hesti, berkibarlah bendera. Berbeda rasa dari Fitri yang sudah hilang. Apakah akan sama untuk tahun mendatang? Tanpa keramaian, bersalaman, kunjungan, dan canda bincang. Corona mendera penjuru negeri, penjuru bumi. Ada yang bertahan dan ada yang menghadap ilahi. Berkutat kita melawan di tengah Fitri tanpa cuti. Tunjangan pun nilai tak berarti, harus disyukuri. Kami belum menyerah. Kita jangan pasrah. Lawan. Jangan asamu putus berbongkah gairah. Maskermu, perlawananmu, cuci tanganmu menjagamu, jaga jarakmu melindungimu. Kita semua, bukan hanya kamu, dan semua tahu itu. Kita yakin bisa jika disiplin. Kita mampu jika saling membantu. Kita kuat jika kita saling menghujat.
kita menang jika akal tidak terbelakang. Fitri di tengah wabah menang niatkan, bukan hanya pasrah. Lawan, kita bisa. Berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatku yang panas membara. Dan ku ingin jiwa raga ini selamatkan keagungan. Dan ku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah kuasa rasamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Dan ku ingin kemenangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Kemenangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Ya, terima kasih sudah berhadir Bapak Ibu sekalian, peserta tamsil. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya dari mewakili teman-teman daripada tim PNS dalam program Ngopas Ngobrol Pagi. Kita akan ketemu di episode selanjutnya di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Ada yang berbeda pada lebaran tahun ini. Tak hanya lapar, haus, dan hawa nafsu yang kita perangi, namun virus corona juga ikut menguji ketabahan diri. Ada yang berbeda lebaran tahun ini, jalanan tanpa sepi, tanpa lampu hias warna-warni. Kita semua di rumah mengurung diri, takut jika ada korban yang gugur lagi. Terasa beda lebaran tahun ini. Tak bisa ketemu sanak famili. Ada yang berbeda pada lebaran tahun ini. Yang di rantauan hanya bisa duduk termangu sepi, memikirkan mereka nan jauh di kampung halaman, namun tetap dekat di hati. Memang pandemi ini menyiksa hati, membuat kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, memaksa kita untuk membatasi silaturahmi. Namun rasa kecewa, putus asa, dan depresi harus kita jauhi demi kesehatan mental yang perlu membantu untuk membentengi diri. Mari tetap jaga silaturahmi, video call bersama sanak saudara dan famili. Maaf dipinta karena tak dapat mengunjungi. Pengorbanan kita yang berdiam diri di rumah tidak sebanding dengan pengorbanan mereka yang di rumah sakit, di jalan raya, yang harus meninggalkan keluarga demi tugas abdi negara. Tim PKRS Rumah Sakit PI Batam mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.